Kemajuan teknologi saat ini berkembang semakin pesat. Kita dapat berkeliling ke seluruh penjuru dunia untuk memanjakan mata. Hadirnya realitas semu seakan menjadi kebutuhan lain bagi umat manusia. Setiap kemajuan akan memberikan dampak kepada seluruh sektor, dari dampak positif hingga negatif. Begitu pula dengan budaya dan kesenian tradisional yang secara perlahan akan tenggelam di telan masa. Oleh karena itu, manusia membutuhkan jembatan atau daya kreatif dan inovatif untuk membawa budaya-budaya tradisional melintasi dimensi ke arah modern. Perjalanan Imran melintasi dimensi dimulai dari sebuah perjalanan ke desa di Kecamatan Kulawi. Perjalanan ini merupakan bentuk rasa penasaran dan keingintahuannya akan kain kulit kayu. Sebuah kebudayaan yang sudah sangat lama dan tua yang masih terjaga hingga saat ini. Ia pun melangkah menyusuri jalan di desa Matauwe, Kecamatan Kulawi, menuju sebuah rumah yang merupakan kediaman seorang perempuan lansia, Ina Tobani, yang juga merupakan tempat kegiatan pelatihan pembuatan kain kulit kayu yang dipandu langsung oleh Ina Tobani, seorang pengrajin kain kulit kayu paling senior di desa Matauwe. Proses pelatihan pembuatan kain kulit kayu diikuti anggota kelompok pengrajin Nunulero. Usaha Ina untuk melestarikan kain kulit kayu ini sangat besar. Untuk itu, ia membuat kelompok pengrajin kain kulit kayu. Tahun 57 Ina sudah mulai belajar dengan nenekku, dengan mamaku. Ya, sampai sekarang. Jadi sekarang lagi ini ada saya punya anak 2 orang sudah boleh mengikuti pekerjaan Ina bersama dengan yang ini 8 orang ini. Sekarang sudah mulai belajar semua orang. Ina semua yang ajar orang. Setiap penyambutan diperlukan itu kulit kayu itu dipakai. Kalau tiap-tiap pesta kawin, kalau ada kegiatan modero atau rego semua itu dipakai. Dulu orang tua pakai itu bukan cuma pesta itu. Kain selimut dipakai di rumah, lain dipakai di sawah. Pulang dari sawah bapece, mandi di kolam, cuci dulu, jemur, besoknya dipakai lagi. Sampai dia dapat panen. Pertemuan pria kelahiran Kabupaten Sigi ini dengan Ina Tobani, yang hingga saat ini masih menjaga dan melestarikan kain kulit kayu, memunculkan ide untuk membuat sebuah film 3 dimensi mengenai kain kulit kayu. Untuk film animasi sendiri, memang pertama itu saya punya kesukaan memang untuk nonton film kartun. Jadi ide awalnya itu saya kepikiran kalau di negeri jiran punya Upin Ipin, terus di Jawa punya terkenal Sopo Jarwo, kok di daerah saya sendiri nggak ada ya, begitu. Jadi saya kepikiran bagaimana kira-kira hadirnya sebuah film animasi yang memang khas dari daerah saya. Makanya saya berpikir untuk menghadirkan film animasi Ina Tobani yang disajikan dalam bentuk animasi 3 dimensi. Film animasi 3 dimensi yang ia dan tim produksi ini berjudul Senja Kain Kulit Kayu.
Sudah lama ia tertarik untuk membuat film animasi 3 dimensi yang menggambarkan identitas sebagai masyarakat Sigi, Sulawesi Tengah. Sebab telah banyak film animasi 3 dimensi yang menggambarkan ciri khas daerah masing-masing. Apalagi melihat kondisi saat ini, di mana sebagian besar film animasi 3 dimensi hampir menjadi konsumsi wajib dan menjadi candu bagi generasi muda, bahkan semua kalangan. Kalau untuk pemilihan Kecamatan Kulawi itu sendiri sih karena Kecamatan Kulawi sendiri berada di daerah Kabupaten Sigi. Dan saya lahir dan dibesarkan di Kabupaten Sigi, tepatnya di Desa Sidera sendiri. Saya selalu berpikir bahwa selama ini saya berkuliah dan sekolah di luar Kabupaten Sigi sendiri. Namun belum ada hal yang besar yang bisa saya lakukan untuk membanggakan daerah saya. Oleh karena itu, saya memiliki misi bagaimana cara mengembangkan daerah saya sendiri lewat semua pengetahuan yang saya dapat dari luar. Berbicara masalah film animasi Ina Tobani yang berjudul Ina Tobani Senja Kain Kulit Kayu itu, dalam film ini memang betul-betul mengandung makna, mulai dari kebudayaan yang ada di daerah Sulawesi Tengah ini, khususnya di Desa Mata Uwe, Kecamatan Kulawi. Film ini bisa muncul karena lagi-lagi ide dari seorang si Imran itu. Dia bisa sampai-sampai berpikir bagaimana kalau kita membuat film animasi di Sulawesi Tengah ini. Tanpa saya sangka-sangka ternyata itu berhasil. Imran ini adalah merupakan salah satu sosok yang bisa menjadi contoh untuk bagaimana membuat inovasi-inovasi semacam video animasi yang berjudul Ina Tobani, salah satu maestro pelestari pakaian kulit kayu seperti ini. Saya melihat film Ina Tobani itu keren banget gitu, apalagi mengangkat nilai-nilai budaya dan ini jati diri bangsa kita loh gitu. Terus apalagi ada maestro Ina Tobani ini yang walaupun beliau sudah sepuh tapi karya-karyanya terus ada juga. Dan saya juga mengharapkan semoga ada penerusnya gitu. Dan selain itu mungkin kedepannya bisa dibuat seperti ada usulan gitu, seperti ada serial mengenai budaya yang ada khususnya di Sulawesi Tengah itu, dan dibuat animasi seperti Ina Tobani itu gitu. Dalam proses pembuatan film 3 dimensi ini, ia belajar banyak dari Ina Tobani dan juga masyarakat desa tentang budaya keseharian, tata krama, toleransi, sikap saling menghormati dan menghargai, serta pemanfaatan sumber daya alam. Saya ingin sekali memberikan sesuatu hal yang istimewa kepada beliau, bahwa ini adalah karya yang kami ciptakan untuk beliau dan kami persembahkan untuk Ina Tobani. Di usia yang sudah tidak muda lagi, sampai hari ini masih mempertahankan teknik pembuatan kain kulit kayu. Jadi tanpa kain kulit kayu, Ina Tobani mungkin bisa dibilang sebagai masyarakat biasa atau sebagai lansia biasa. Dalam artian begini, Ina Tobani adalah kain kulit kayu adalah Ina Tobani. Itu pandangan saya. Ini adalah salah satu bagian dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Di situ ada objek pemajuan kebudayaan. Nah, di dalamnya ada namanya pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional. Di dalam teknologi tradisional ini kemudian berbagai bentuk yang ada di masyarakat, khususnya misalnya di Sulawesi Tengah ini ada kulit kayu, kain kulit kayu. Nah, kulit kayu ini sudah mulai hampir punah seperti itu. Nah, dibutuhkan kreativitas, inovasi dari generasi muda untuk bisa bagaimana ini dilestarikan. Saya berharap semakin banyak anak muda yang bisa meningkatkan budayanya. Ini kan jati diri bangsa gitu. Jadi jangan hanya terpengaruh dengan unsur-unsur dari luar aja gitu. Apalagi untuk film ya. Untuk film itu kan itu audiovisual dan daya rekamnya ini banget gitu. Dan
Dan pastinya saat ini semakin banyak orang yang tertarik untuk film gitu. Perjalanan lintas dimensi melalui film Senja Kain Kulit Kayu ini juga ingin ia perkenalkan kepada masyarakat luas, khususnya kepada para pelajar sebagai generasi penerus. Hal ini dilakukannya dengan mengadakan pemutaran film Inatobani di sekolah di Kabupaten Sigi. Yang masih bisa dipertahankan. Saat ini yang sangat menjadi keprihatinan untuk saya pribadi, saya melihat bukan cuma anak muda dan bukan cuma anak-anak yang tidak mau belajar tentang kain kulit kayu itu sendiri. Dan saya melihat mereka sudah mau melupakan dan mulai meninggalkan juga. Oleh karena itu, di sini saya berpikir, kira-kira media yang tepat untuk mereka dapat belajar dan menyimak secara full tentang ilmu pengetahuan teknik pembuatan kain kulit kayu itu, ya disajikan dalam sebuah film animasi 3 dimensi. Oleh karena itu, film animasi 3D adalah sebuah solusi yang kami tawarkan untuk media transfer ilmu pengetahuan kepada anak-anak, remaja, orang tua, sampai di kakek-kakek. Pemutaran film animasi Inatobani ini mendapat sambutan positif dari pihak sekolah, baik guru maupun para siswa. Terima kasih atas partisipasi dari anak kami, Imran, yang sudah membuat film animasi ini dan ditontonkan kepada anak-anak kami. Insya Allah kreativitas dan skill dari warga Sigi bisa mengembangkan kembali, yaitu budaya pembuatan pakaian adat dari kulit kayu. Filmnya bagus dan menarik. Saya jadi tahu proses pembuatan kain kulit kayu. Dan saya tahu siapa pembuat kain kulit kayu Inatobani. Melalui film ini kita jangan menebang pohon sembarangan dan kita bisa menjaga hutan. Dari film yang saya nonton tadi, saya bisa tahu hewan yang ada di Sulawesi Tengah, yaitu burung alo dan anoa. Film Inatobani, Nabelo Bonagaya. Bagus kayaknya langsung berangkat kita ini. Oh, iya Dan. Hati-hati. Film animasi 3 dimensi Senja Kain Kulit Kayu ini, ia sadari kualitasnya masih jauh dari apa yang diharapkan jika dibandingkan dengan film-film animasi yang telah terkenal. Namun film ini adalah mimpi dan cita-cita yang telah ia pendam sejak beberapa tahun silam. Selain melalui sebuah film animasi 3 dimensi, ia juga ingin membawa kain kulit kayu dari tradisional menuju modern. Ia ingin mengembangkan kulit kayu agar bisa menjadi lebih menarik minat masyarakat. Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa kain kulit kayu sudah kurang diminati. Ia berpikir mengapa tidak mengembangkan produk lokal kain kulit kayu agar bisa laris di pasaran. Dari sinilah Imran berinisiatif untuk membuat merchandise dari bahan kulit kayu. Dari ide tersebut, ia berinisiatif untuk memadukan bahan-bahan yang banyak diminati produknya dengan kain kulit kayu. Sehingga di samping memiliki unsur modern, juga terlihat lebih unik dibandingkan dengan barang-barang di masa sekarang. Nunu Indonesia itu sendiri hadir karena keprihatinan terhadap kain kulit kayu, di mana kain kulit kayu sendiri itu sudah jarang mau dipakai oleh masyarakat umum. Namun keprihatinan itu muncul saat saya mengetahui bahwa generasi terakhir pembuat kain kulit kayu itu berkurang. Dan di masa sekarang mungkin bisa dihitung jari untuk pembuatnya. Oleh karena itu, saya memunculkan Nunu Indonesia untuk membuat pasar kepada masyarakat bahwa kita bisa loh menggunakan kain kulit kayu itu untuk kehidupan sehari-hari dan keperluan sehari-hari. Selain itu juga sebenarnya saya punya niat yang sangat besar bahwa saya ingin
mengembalikan peradaban kain kulit kayu itu di Sulawesi Tengah, khususnya di Kecamatan Kulawi. Untuk proses pembuatan merchandise ini banyak hal yang harus kami lewati dalam prosesnya, di mana tentunya tahapan riset merupakan tahapan pertama dari setiap produk yang kami buat. Saya tertarik dengan hasil karya kulit kayu. Kebetulan memang saya selama ini kurang begitu mengenal ya hasil-hasil kulit kayu seperti ini. Yang saya tahu itu cuma baru berupa tas aja gitu. Terus saya melihat di sini ada kombinasi juga antara kulit kayu dan misalnya ada dari Levi's atau dari seperti untuk sepatu ada kulit sintetis gitu dan sebagainya. Dan ini saya rasa untuk kedepannya kalau semakin ditingkatkan ada inovasi-inovasi itu semakin banyak orang yang lebih tertarik untuk menikmati hasil ini. Imran salah satu yang punya inovasi untuk bagaimana membentuk sebuah kain kulit kayu ini bisa menjadi bagian yang bisa digunakan untuk kegiatan keseharian dengan mengcombine, menyatukan antara kain Levi's dengan pembuatan kulit kayu. Dalam pembuatan merchandise ini, Imran dibantu teman-teman dari Perkumpulan Pemuda Generasi Distrik Sigi atau yang disingkat Gendis. Perkumpulan ini dibentuk untuk membantu para pemuda agar mereka dapat mengembangkan potensi diri hingga memiliki keterampilan khusus yang dapat menunjang kehidupannya ke depan. Jika berbicara tentang generasi distrik Sigi, saya begitu terharu melihat antusias dari adik-adik ini. Mereka itu sangat-sangat membanggakan pada saat mereka diajari oleh saudara Imran dalam membuat sebuah desain-desain untuk katanya itu film animasi nantinya. Mereka itu sangat antusias, bahkan mereka bersemangat. Nah, di sisi lain juga, selain belajar dalam desain-desain itu, mereka juga belajar pegang kamera. Dan itu langsung mereka aplikasikan. Hasil produksi yang dibuat oleh komunitas Gendis dipasarkan secara langsung dan melalui media sosial. Produk-produk yang dihasilkan juga sering dipamerkan atau dipublikasikan di berbagai event pameran secara nyata. Dengan memanfaatkan teknologi di masa kini, ia memamerkan produk kain kulit kayu yang dimilikinya ke dalam dunia digital dalam sebuah galeri virtual yang mengantarkan kita melihat berbagai produk atau barang yang dibuat dari kain kulit kayu dipadukan dengan bahan tren masa kini, mulai dari beragam jenis sepatu, tas, jam tangan, dan berbagai produk lainnya. Galeri virtual ini hadir menjadi salah satu prototipe dan solusi bagi penggiat galeri dan museum, di mana seluruh karya pajangan yang terdapat dalam galeri dipindahkan melalui media foto, sehingga tidak ada nilai yang terlewatkan dari karya tersebut. Sejak bergabung di generasi distrik Sigi ini, saya diajar kayak membuat teknik promosi produk, Kak. Dan itu semua diberikan Kak Imran secara gratis, Kak, tanpa dipungut biaya. Galeri ini menawarkan sensasi seperti bermain game sembari belajar dalam dunia maya. Galeri virtual ini juga dilengkapi dengan beberapa fitur seperti autopilot, maps, tutorial, dan beberapa fitur lainnya yang memudahkan pengunjung menjelajahi setiap sudut dari galeri. Berbicara masalah galeri virtual, lagi-lagi saya dibuat terkesan oleh seorang Imran ini.
yang lagi-lagi bisa mewujudkan sebuah galeri virtual. Padahal ketika dia menyampaikan itu, saya berpikir bahwa itu merupakan hal yang sulit. Perkataan saya itu, pemikiran saya itu terpatahkan ketika Imran menghadirkan galeri virtual ini. Saya diajak berkeliling, ibaratnya dalam dunia nyata, padahal ini sebuah dunia maya. Sebuah galeri virtual, namanya virtual, yaitu diciptakan dari sebuah teknologi. Saya diajak berkeliling untuk menikmati produk-produk yang sudah dibuatnya selama beberapa tahun. Nah, galeri virtual ini memang betul-betul sebuah jalan di mana orang-orang yang meskipun tidak berada di sekitar kita, orang-orang yang berada jauh dari kita, dari pulau lain maupun bahkan dari luar negeri sekalipun, bisa menikmatinya hanya dengan melihat galeri virtual tersebut. Dari atas, itu dari shoot, misalnya mata burung. Perkenalannya dengan Ina Tobani memberikan banyak inspirasi baginya. Ia ingin seperti Ina Tobani, mengajarkan ilmu pengetahuan yang dia peroleh kepada orang lain. Untuk itu, ia berinisiatif memberikan pengajaran tentang dunia digital dan dunia maya, dengan mengajak masyarakat, khususnya para generasi muda, ikut melintasi dimensi. Salah satunya, dengan memberikan pelajaran menggambar digital kepada para generasi muda yang juga diajarkan secara Zoom. Proses transfer ilmu berbasis digital ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tata cara membuat karya seni dalam wadah digital, agar nantinya mereka dapat mengembangkan skill dalam dunia digital, sehingga mampu bersaing di era modern saat ini. Menarik, keren, gambar yang keren. Jangan pernah takut ya, jangan pernah takut untuk menggambar. Selain memberikan pembelajaran menggambar digital, dalam perjalanan lintas dimensi ini, ia juga mengajarkan seni teater. Teater ini juga ia bawa ke sebuah perjalanan lintas dimensi menjadi teater digital. Kemajuan teknologi yang sangat pesat mengakibatkan berbagai jenis teknologi menjadi suatu kebutuhan primer yang tidak bisa digantikan. Melalui perjalanan lintas dimensi ini, dari dunia nyata ke dunia maya, dari analog ke dunia digital, dan tradisional ke modern, Imran ingin memperlihatkan kemajuan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat saat ini. Kemajuan teknologi tersebut hendaknya dapat dimanfaatkan oleh para generasi muda dan generasi milenial untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya pada berbagai sektor kehidupan. Dari perjalanan lintas dimensi ini, selain dipersembahkan untuk kemajuan daerah kelahirannya, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai bentuk pelestarian kain kulit kayu, kebudayaan yang sudah sangat lama dan tua dari daerah Kulawi. Ia pun ingin mempersembahkan penghargaan kepada Ina Tobani dengan mengusulkan Ina Tobani sebagai maestro kain kulit kayu.